Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang mulia Rais Syuriah Terus Cabang Kota Pekalongan, yang saya hormati jajaran PBNU yang hadir bersama saya, dan juga dari PBNU, Katib Syuriah PBNU hadir bersama kita di sini. Yang saya hormati Ketua PCNU Kota Pekalongan, namanya wolak-walik ini, Mahrus bin Abdullah bin Mahrus. Saya tidak tahu ke atasnya, jangan-jangan bin Abdullah lagi. Yang saya hormati para pejabat yang hadir, pejabat pemerintahan baik sipil, TNI maupun Polri, seluruh jajaran PCNU Kota Pekalongan yang tadi baru selesai dilantik, para hadirin, kader-kader dari Banom-Banom NU Kota Pekalongan, dan juga warga yang ikut hadir bersama kita pada siang hari ini. Saya mohon maaf agak terlambat karena kegiatan yang bertumpuk dengan PCNU Kota Semarang pagi ini. Di Semarang saya juga tidak sampai selesai mengikuti acara, langsung lari ke Pekalongan ini. Dan sesudah ini saya juga mohon maaf, saya harus segera lari ke Surabaya. Dan nanti malam insya Allah saya harus terbang dari Surabaya ke Makassar. Itu seterusnya dari kegiatan memang sangat padat. Rupanya bareng geger ketua umum tambah laris. Kegiatan susul menyusul. Insya Allah besok akan, sebetulnya sudah mulai hari ini, tapi kemudian jatah saya digeser besok. Di Makassar digelar halaqah uji publik rancangan peta jalan 25 tahun NU ke depan. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan, karena ini merupakan amanat muktamar ke-34 di Lampung, dan nanti akan kita ajukan untuk disahkan pada muktamar ke-35 yang akan datang. Alhamdulillah. Para kiai, Bapak Ibu, para hadirin sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan yang telah dilantik. Semoga dengan pelantikan ini PCNU Kota Pekalongan dapat mewujudkan khidmah yang manfaat dan barokah, bukan hanya untuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama, bukan hanya untuk warga Nahdlatul Ulama saja, tapi juga untuk segenap warga masyarakat Kota Pekalongan ini. Alhamdulillah.
Saya pada kesempatan ini ingin mengingatkan apa yang sudah disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari di dalam khutbah iftitah yang kemudian diabadikan sebagai muqaddimah Qanun Asasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Pesan Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari adalah bahwa dengan berjam'iyah ini kita harus bersatu. Dengan berjam'iyah ini kita harus bersatu. Dengan tegas Hadratus Syekh menyerukan fadkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisali bil arwahi wal ajsad. Masuklah kalian semua ke dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini dengan mahabbah dan widad. Mahabbah itu dengan cinta, dengan kasih sayang. Mahabbah wal widad. Bil ulfati wal ittihad, dengan rukun. Rukun dan bersatu. Bil ulfati wal ittihad wal ittisali bil arwahi wal ajsad, dan dengan menyambungkan satu sama lain bukan hanya jasad-jasad kita seperti dalam pertemuan kesempatan ini, tetapi juga menyambungkan roh kita satu sama lain. Prinsip ini para kiai, bapak ibu sekalian harus terus kita pegang. Harus terus kita pegang. Dalam keadaan apapun. Lebih-lebih bagi kita yang menduduki jabatan di dalam jajaran kepemimpinan Nahdlatul Ulama di semua tingkatan. Termasuk banom-banomnya. Penjenengan semua yang tadi dilantik sebagai jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan ini boleh ditamsilkan ibaratnya baru saja menjalani akad. Akad untuk bersatu, untuk bekerja bersama. Akad untuk bekerja bersama. Baiat yang tadi panjenengan ucapkan itu makna dibalik apa yang tersurat adalah ikrar untuk bersatu, bekerja bersama sampai akhir. Oke. Nah, perjalanan semua baru mulai hari ini. Seperti halnya suami istri yang baru saja diakidkan, itu baru memulai kehidupan bersama, mengarungi kehidupan rumah tangganya, dan penjenengan semua dengan baiat tadi memulai kehidupan bersama, mengarungi kehidupan berjam'iyah. Orang melakukan akad untuk nikah misalnya, itu bukan berarti lalu semuanya sudah dipastikan nggak akan ada masalah. Itu Pak Mahfuz itu kawin entah tahun berapa sampai sekarang bertengkar dengan istrinya berapa kali. Namanya hidup bareng itu masalah pasti ada. Pasti ada.
Perbedaan pasti ada. Perbedaan pandangan, perbedaan pendapat maupun perbedaan pendapatan, perbedaan kepentingan, semuanya pasti ada. Pasti ada. Tapi dengan akad untuk bersatu bersama itu berarti bahwa kita akan menyelesaikan persoalan apapun bersama-sama. Karena yang penting bagi kita pertama-tama adalah kebersamaan. Tidak bisa kemudian ketika muncul satu masalah serta-merta dijadikan alasan untuk berpisah, itu tidak boleh. Ini kalau dilihat di sini, ibu-ibu ini sudah pengantin kawak semua ini. Ya. Sekian lama mengarungi kehidupan rumah tangga bersama suami. Pasti ada masalah, bermacam-macam masalah. Apalagi punya anak-anak dan sebagainya. Kalau setiap masalah lalu dijadikan alasan untuk berpisah, ya ndak karu-karuan, ini rondo kabeh. Tidak bisa begitu. Masalah apapun yang muncul harus dibicarakan bersama, dirembuk bersama, diatasi bersama-sama. Kalaupun misalnya salah satu pihak membuat kekhilafan atau kekeliruan, ya diselesaikan bersama. Bagaimana caranya? Tidak bisa bojone nyambel kasinan terus pegat misalnya, itu kan tidak boleh begitu. Sing lanang misalnya pulang telat kanci lawang terus besok pegatan naik misalnya, tidak boleh begitu. Semua masalah harus diselesaikan bersama-sama dengan landasan komitmen, janji untuk bersatu bersama sampai akhir. Sudah pasti dalam kehidupan berumah tangga itu juga sama. Banyak pihak yang ya dengan kepentingan apapun membisik-bisiki ini itu, membisiki suaminya yang tentang hal-hal yang menimbulkan misalnya perasaan negatif kepada istrinya, membisik-bisiki istrinya, mengajak ngerasani suaminya sendiri, yang menimbulkan pikiran negatif terhadap suami itu pasti penjenengan semua ini nganten kawak semua ini mengalami hasutan-hasutan untuk tidak rukun satu sama lain. Kita semua mengalami, apalagi di dalam kehidupan berorganisasi. Ini juga pasti terjadi. Jangan sampai hal-hal yang merupakan hasutan-hasutan yang ingin memicu keretakan sampai perpecahan itu kemudian dituruti menjadi perpecahan yang nyata di dalam organisasi. Ini jangan sampai. Nah, hal-hal ini perlu saya ingatkan ya sejak awal seperti ini. Karena dulu saya tidak ada yang mengingatkan soal ini. Dulu itu, ya gimana yang dilantik PBNU yang midatoni siapa lagi kan gitu. Midatoni tidak ada, jadi tidak ada yang mengingatkan kami dulu.
Nah sekarang ini mumpung saya PBNU sampean PCNU, di sampean saya ingatkan ya, supaya ini dijaga persatuan dan kebersamaan ini. Apalagi di tengah-tengah kenyataan bahwa kita hidup di dalam dinamika yang luar biasa. Kita ini hidup di dalam konteks dinamika yang luar biasa di semua tingkatan. Baik di tingkat wilayah. Saya tahu kok walaupun Kang Zamil ini jarang lapor ke saya tahu PWNU kayak apa itu saya tahu. Ya. NU-nya ya. Begitu juga masyarakatnya, masyarakat bangsa dan negara, di tingkat masyarakat bangsa dan negara, dinamika luar biasa. Bahkan juga dinamika yang luar biasa di lingkungan internasional. Ini Masya Allah. Ini adalah lingkungan yang tidak mudah. Di sekitar kita ini adalah perairan yang sulit ibaratnya. Perairan yang sulit, perairan yang penuh dengan batu-batu karang, di tengah-tengah ombak dan badai yang tidak kecil pada hari-hari ini. Ya, kalau sampai mereka yang ada di dalam kapal tidak bersatu, kita bisa bayangkan apa jadinya kapal itu. Maka, secara sungguh-sungguh kita perhatikan. Kita ini sedang menyongsong dunia yang berubah. Dunia ini berubah dengan cepat sekali. Dulu yang namanya alat komunikasi itu, ya, telepon itu cuma ada di rumah-rumah dan tidak semua rumah punya. Waktu saya masih kanak-kanak di seluruh Rembang itu yang punya pesawat telepon cuma 2. Bupati sama anggota MPR. Yang kebetulan kakek saya sendiri. Itu seluruh Rembang. Waktu saya kanak-kanak. Makin lama makin banyak dan baru ketika saya berumur hampir 30 tahun, baru muncul dan kita kenal yang namanya gadget atau handphone itu. Dan makin ke sini, makin banyak kemajuan-kemajuan teknologi yang merubah cara hidup kita. Sekarang setiap orang pegang gadget. Dan orang bisa melakukan komunikasi secara simultan dengan berbagai pihak. Dengan gadget itu. Dengan gadget itu sampean bisa komunikasi chattingan dengan banyak orang. Sampean bisa mendengarkan pidato begini nih sambil nelpon. Karena kemajuan teknologi. Ini semua mempengaruhi cara hidup kita, mempengaruhi budaya masyarakat, mempengaruhi banyak hal yang semuanya harus kita hadapi. Dan kita mau tidak mau harus menyesuaikan diri. Sebab kalau kita tidak menyesuaikan diri, kita akan jadi makhluk purba. Para kiai, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, kita tahu dalam sejarah ada makhluk-makhluk, entitas-entitas yang punah. Dulu katanya ada dinosaurus, sekarang sudah tidak ada.
Dulu katanya ada harimau Jawa. Sekarang kita tidak tahu masih ada apa enggak. Ada jenis-jenis burung misalnya yang dulu waktu kita masih kanak-kanak, saya masih kanak-kanak dulu masih ada, sekarang sudah tidak ada. Ada negara-negara, kerajaan-kerajaan yang dulu ada, sekarang musnah. Ada bangsa-bangsa sampai etnis, ras, yang dulu masih ada, sekarang sudah tidak ada. Itu ada namanya ras Jermaik yang asli. Sekarang sudah punah karena ditumpas oleh Romawi. Tumpas habis betul, tidak ada lagi sisanya. Orang Jerman yang ada sekarang ini adalah orang-orang migrasi dari Eropa Utara, dari Skotlandia, dari mana itu tempatnya Viking itu, dan lain sebagainya. Karena musnah. Dulu ada bangsa Nubia, sekarang juga sudah musnah. Dan lain sebagainya. Ada bangsa Sith, sekarang sudah musnah. Bapak Ibu, kenapa satu bangsa bisa bertahan dan bangsa lain yang lain tidak? Kenapa satu makhluk bisa bertahan, makhluk yang lain tidak? Dinosaurus itu sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi ada makhluk remeh sekali yang menjijikkan sekali, yang sejak zaman purba sampai sekarang masih ada. Itu yang namanya kecoa itu. Makhluk purba itu. Zaman dinosaurus sudah ada dan sekarang masih ada. Ada bangsa-bangsa yang dulu ada sekarang sudah tidak ada, tapi ada bangsa-bangsa yang masih bertahan. Sejak dulu sampai sekarang. Nah, apa yang jadi kunci dari bertahan, kebertahanan itu? Apa yang menjadi kunci? Kuncinya adalah adaptasi. Belum tentu yang paling besar, yang paling kuat itu yang paling mampu bertahan. Belum tentu yang paling cerdas itu yang paling mampu bertahan. Yang paling bertahan adalah paling mampu beradaptasi. Maka demikian juga dengan Jam'iyah yang kita cintai ini, Nahdlatul Ulama ini harus mengembangkan kemampuan beradaptasi. Kita sudah berumur lebih dari 100 tahun menurut kalender Hijriah 103. Dan nanti tanggal 31 Januari kita akan memperingati harlah 100 tahun menurut kalender Masehi. Allah kita laksanakan resepsinya di Istora Senayan pada tanggal 31 pagi sama para masyaikh, dan insya Allah PWNU, PCNU juga akan diundang. Mungkin sudah nyampe undangannya hari-hari ini. Tanggal 31 Januari nanti di Istora Senayan. 100 tahun bukan umur yang pendek. Dan 100 tahun itu diwarnai dengan sejarah Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini yang menggambarkan kemampuannya untuk beradaptasi. Ya. Kenapa NU sampai sekarang bertahan, PKI bubar? Karena kemampuan beradaptasi dengan zaman. Ada berapa banyak organisasi-organisasi yang sudah hilang jejaknya. Banyak juga yang sudah tinggal papan nama saja, sudah tidak ada orangnya. Tetapi Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini bertahan dan bahkan makin membesar. Makin membesar.
Sekarang ini NU sudah separuh dari Indonesia ngaku NU. Ini semua adalah karena kemampuan beradaptasi. Dan di dalam beradaptasi itu ada momentum-momentum yang membuat kita mau tidak mau harus bertransformasi. Dan transformasi itu kadang-kadang harus menempuh jalan yang tidak mudah. Harus dengan pergulatan yang keras. Ini panjenengan semua pernah bayangkan enggak? Ketika dulu Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Rais Am, pengganti Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, pada tahun 1952 menyatakan bahwa NU harus keluar dari Masyumi. Panjenengan bayangkan enggak kayak apa kiai-kiai menanggapi itu semua. NU harus menjadi partai politik sendiri. Itu kayak apa? Wah, itu pasti berbagai macam pertentangan terjadi. Ada cukup banyak kiai-kiai yang tidak mau keluar dari Masyumi. Tetap Masyumi. Di Pekalongan ini banyak. Tahu saya termasuk mbahnya Pak Najib apa ini segala macam. Ya. Banyak kiai-kiai yang menolak keluar dari Masyumi. Tapi Kiai Wahab ngotot keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik yang berdiri sendiri. Zaman yang kemudian membuktikan, sejarah yang kemudian membuktikan. Masyuminya bubar, cucu-cucunya Masyumi balik masuk NU lagi kayak Najib Azka ini. Ini yang terjadi. Itu terjadi di mana-mana. Terjadi di mana-mana. Di Jawa Tengah ini ada Kiai Mu'al Tahir. Kajen, jenengan kenal semua. Ayahnya Kiai Mu'al Tahir, Kiai Tahir bin Nawawi dan kakeknya Kiai Nawawi tidak mau keluar dari Masyumi. Kenapa? Karena yang menjadi referensi politik beliau itu adalah salah seorang putra Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, yaitu Kiai Abdul Karim Hasyim. Karena waktu Kiai Abdul Karim Hasyim dipondokkan ke Kajen, dititipkan kepada Kiai Nawawi. Karena Kiai Abdul Karim Hasyim juga tidak mau keluar dari Masyumi, maka Kiai Nawawi juga tetap Masyumi. Masyumi. Ketika rame-ramenya kampanye NU tahun 55, itu Kulon Banon masang bendera Masyumi paling gede seluruh alam semesta itu. Untuk menegaskan posisinya sebagai tetap Masyumi. Tapi sekarang kita tahu Kiai Mu'al Tahir belakangan menjadi ketua PCNU Padi. Dan sekarang menjadi salah seorang Rois Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, padahal anaknya Masyumi. Ini sejarah. Kita tidak tahu kalau NU pada waktu itu tidak menyesuaikan diri dengan cara keluar dari Masyumi, apa yang terjadi dalam sejarah. Walaupun dengan resiko pertentangan. Karena ini sesuatu yang sifatnya transformatif. Dan itu pasti melibatkan semacam tawar-menawar tentang apa saja yang harus kita ambil, hal-hal baru yang harus kita ambil, dan hal-hal lama yang terpaksa harus kita relakan. Transformasi itu sifatnya begitu. Ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa NU ini sudah berkembang begitu besar. Dunia berubah dengan teknologi, dengan dinamika politik dan lain sebagainya yang sudah berubah sedemikian rupa. Ya.
Kita harus menyesuaikan diri. Karena itu ada hal-hal yang kita harus terima. Di dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini, sejak awal saya sudah nyatakan bahwa Nahdlatul Ulama pada masa bakti ini mengagendakan transformasi yang menyangkut tiga hal. Pertama adalah transformasi tata kelola NU. Karena kita tidak bisa lagi mengelola NU dengan cara lama. Tidak bisa. NU sudah begini besar ini. Maka sejak awal sebetulnya sudah dicanangkan agenda untuk membangun sistem digital bagi pengelolaan organisasi. Alhamdulillah sekarang sudah tercapai. Yang membuat kita semua jadi lebih mudah. Cabang-cabang sudah ikut menggunakan platform digital itu. Ini tidak bisa kita tolak karena skala NU sudah begitu besar. Bagaimana mungkin kita mau mengelola organisasi ini secara manual? Sudah tidak mungkin lagi. Harus secara digital. Kita harus adopsi sistem digital ini. Apa konsekuensinya? Sistem digital memang membuat semuanya menjadi lebih mudah. Apalagi sekarang ini kita sudah menyelesaikan, sudah jadi mesinnya, yaitu mesin artificial intelligence yang nantinya akan menggantikan fungsi admin. PCNU Kota Pekalongan adminnya siapa? Pak Mahrus. Admin Dikdaya siapa? Siapa? Sekretaris. Nah sebentar lagi mungkin nggak berguna itu. Karena nanti kita punya admin yang bukan dari bangsa manusia. Adminnya sudah mesin, namanya artificial intelligence. Nah dengan artificial intelligence itu nanti, ini akan lebih mudah tersebar. Sekarang sedang diuji coba dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita terapkan. Begitu ini jalan, saya optimis dalam waktu tidak lebih dari 2-3 bulan seluruh ranting di seluruh Indonesia sudah bisa mengadopsi sistem digital Dikdaya dalam pengelolaan organisasi. Karena tidak perlu lagi nyari-nyari admin. Adminnya mesin. Nah nanti kalau sudah sampai ke ranting semua, kita ini sekarang punya 38 PWNU seluruh Indonesia, punya 548 PCNU, ditambah 20 PCINU. Kita punya menurut pengakuan PCNU, kita punya kira-kira 7.000 MWC seluruh Indonesia. Dan kita punya 61.000 ranting di seluruh Indonesia. Tapi ini semua menurut ngakunya PC. PBNU nggak tahu sama sekali kenyataannya seperti apa. Yang ngerti cuma PC. Ini memang paling nggak tinut itu PC-nya ini. Tak ngaku-ngakunya. Ngakunya punya MBC berapa, punya ranting berapa. PB nggak tahu. PW aja belum tentu tahu. PW juga nggak tahu. Ya. Tapi nanti kalau semua sudah masuk sistem digital, ini semua menjadi diketahui semuanya dari ranting sampai ke PB. Siapa saja orangnya, alamatnya di mana, nomor KTP dan seterusnya. Semuanya diketahui. Dan ini akan memudahkan kita membangun strategi nasional tentang NU ini harus melakukan apa. Karena kita tahu kita punya apa sampai ke ranting-ranting. Itu keuntungannya. Tetapi pada saat yang sama kita harus bisa terima bahwa proses-proses organisasi harus berlangsung secara objektif
dan transparan, tidak bisa tidak. Karena udah main komputer, main digital, udah main algoritma, dan nggak bisa diakali. Semuanya harus objektif dan transparan. Nggak bisa lagi misalnya mengakal-akali pembentukan PC, pembentukan MBC ranting secara akal-akalan. Nggak bisa lagi karena semuanya harus ikut ke dalam sistem digital. Ya, nanti kalau ini jalan semua sudah tidak bisa lagi nahan-nahan SK itu tidak bisa lagi nantinya. Itu sekarang saja sudah terasa. Dulu saya ini udah jadi PBNU sudah ini periode ketiga. Sebelumnya saya jadi PBNU 2 periode, mulai tahun 2010. Ya, sebelum 2021 itu nggak ada cabang nanya SK kecuali mendekati konferensi atau muktamar itu tidak ada. Tidak ada yang nuntut, SK-nya ditahan sampai akhir itu tidak ada yang nuntut, paling-paling nanti deket-deket pada nyanggong di PB minta SK untuk supaya bisa ikut konferensi atau muktamar. Ini Pak Amin Said Husni ini juga orang kawaan di PBNU. Tanya yang lain-lain juga. Sekarang Pak, sekarang gak keluar seminggu, 2 minggu aja sudah ngamuk cabangnya. Karena apa? Karena sekarang cabang-cabangnya tahu haknya, tahu hak objektifnya, dan tahu tentang tugas-tugas objektifnya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab sebagai PCN. Ini adalah konsekuensi dari transformasi yang kita lakukan. Kita harus terima bahwa cara kerja yang lama, yang biasanya diwarnai dengan akal-akalan dan biasanya untuk kepentingan politik, ke depan tidak bisa lagi kita lakukan. Karena semua proses terpaksa harus berjalan secara objektif dan transparan. Ini hanya salah satu sisi saja. Yang kedua adalah tentang positioning NU di tengah-tengah keseluruhan konstelasi masyarakat, bangsa, dan negara. Kita harus tata ulang. Kita tahu dulu ini NU ini sangat terlibat di dalam berbagai macam proyek politik. Apapun itu namanya. Maka saya tidak usah ngomong banyak-banyak, jenengan semua paham semua lah, orang kawaan semua. Kita harus atur ulang ini posisi NU ini. Bahwa NU sekarang ada bukan untuk kepentingan politik parsial, tapi untuk kepentingan negara. Apapun yang dibutuhkan oleh negara, NU siap ada di sana untuk menyumbangkan khidmahnya. Tapi bukan untuk kepentingan politik parsial. Apakah itu untuk pemilu, apakah itu untuk pilihan ini itu, apakah itu untuk pertarungan kontestasi kekuasaan. NU tidak boleh ikut. Kenapa? Karena keadaan NU yang sudah separuh Indonesia ini tidak boleh, tidak adil untuk Indonesia kalau NU terlibat dalam kontestasi politik. Dan yang ketiga adalah transformasi dalam peran internasional. Bapak Ibu, para kiai yang saya hormati, yang mungkin orang tidak perhatikan adalah bahwa dewasa ini di tengah-tengah kemelut internasional yang sedemikian rupa, sebetulnya agama-agama ini semakin aktif menghadirkan diri untuk menyumbangkan berbagai macam tawaran solusi dari kemelut-kemelut yang ada. Dan Nahdlatul Ulama
persis ada di tengah-tengahnya. Kalau orang memperhatikan, maka alamat dari gerakan keagamaan Indonesia, ya, itu alamat yang paling jelas itu adalah Jalan Keramat Raya 164. Dalam percaturan keagamaan internasional global, ya, itu alamat kekuatan keagamaan Indonesia yang paling ditangkap oleh dunia internasional adalah Jalan Keramat Raya 164 Jakarta Pusat. Dan ini tidak bisa kita tolak. Tidak bisa kita tidak mau ikut-ikut, kita tinggal tidur aja, tidak bisa. Orang datang kepada kita. Maka kita harus memahami betul tantangan dari peran ini. Karena ini bukan peran yang sembarangan. Dulu kita mungkin masih bisa menghindar bergaul dengan kelompok ini, kelompok itu. Sekarang tidak bisa lagi, semuanya hadir. Dulu mungkin tidak masalah kita bermusuhan dengan kelompok ini, kelompok itu. Dulu masih bisa, tapi sekarang mau tidak mau seluruh dunia harus bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan bersama. Dan Nahdlatul Ulama tidak bisa menghindar selain ikut serta. Dan di dalam semua sisi dari kebutuhan transformasi ini, Bapak Ibu sekalian, panjenengan bisa lihat, memang kemudian di antara kita pasti ada perbedaan-perbedaan persepsi, pasti ada perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan-perbedaan kepentingan, perbedaan-perbedaan wawasan ke depan dan sebagainya. Ini tidak terhindarkan. Nah, semua itu harus kita kelola bersama-sama di dalam persatuan, di dalam kebersamaan. Bukan hanya demi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bukan hanya demi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, tapi juga demi kemanusiaan seluruhnya. Semoga keberadaan kita semua di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini sungguh-sungguh menjadi jalan tabarruk yang menjadikan setiap orang dari kita pantas untuk ikut mendapatkan barokah dari Jam'iyah yang mulia ini. Amin. Saya ucapkan selamat kepada PCNU Kota Pekalongan. Selamat berkhidmah. Semoga masa depan Nahdlatul Ulama cabang Kota Pekalongan semakin gemilang, semakin maslahat dan semakin baik untuk kita semua. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.